Berlebih sakit daripada bacokanmu itu, Nan. Maafkan aku, Nan. Maafkan aku. Nan. Nan. Maafkan aku. Maafkan aku. Iya, iya. Saya sudah lama memaafkan kamu. Ayo, Nak, maafkan dia. Iya, saya maafkan. Ikhlas. Sudah aku katakan tidak, tidak. Aku tidak akan memberikan sumbangan kepada kalian walaupun seperak, ngerti? Mas ini keterlaluan. Masa nyumbang untuk pembangunan masjid aja Mas nggak mau? Apalagi nyumbang yang lain. Mas, nyumbang pembangunan masjid itu kan tabungan Mas juga nanti di akhirat. Bu, akhirat itu nanti kalau sudah mati. Kalau masih hidup untuk apa mikirin tabungan di akhirat? Yang penting diperbanyak tabungan di dunia ini. Tapi manusia kan akan mati, Mas. Nggak ada yang kekal. Mati kok dipikirin. Kalau kita banyak duit, kita bisa berbuat apa aja. Sakit, banyak dokter yang bisa mengobati. Zaman sekarang ini sudah canggih. Penyakit apa aja bisa diobati. Bila perlu, dibawa ke luar negeri. Astagfirullahaladzim. Mas mau kemana? Cari hiburan. Ini sudah masuk waktu maghrib, Mas. Tunggu sebentar. Meskipun Mas nggak sholat, tapi jangan diperlihatkan sama orang. Peduli amat. Mau maghrib, subuh. Pergi dulu. Iya, saya masih ingat, Pak. Waktu itu saya liburan dari pesantren. Dan desa ini sedang membangun masjid serta kekurangan dana. Tapi warga tidak mau meminta sumbangan kepada Pak Martono karena tahu sifatnya. Tapi saya berusaha mendatanginya. Dan usahamu itu sia-sia kan? Karena si Martono itu lebih senang menghabiskan uangnya untuk urusan duniawi daripada akhirat. Ya, betul. Nah, kamu bisa bayangkan kenapa warga sini tidak mau mendoakannya. Malah tidak mau ikut menguburkannya. Tapi itu satu-satunya cara agar mayat Pak Martono tenang dan tidak bergentayangan lagi, Pak. Saya minta tolong sama Bapak supaya mengumpulkan warga agar bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Martono. Sekaligus membaca tahlilan selama 3 malam. Ya, mudah-mudahan mayat Pak Martono bisa tenang dan bisa lagi diterima di bumi. Tapi apa bisa, Him? Menurut yang saya pelajari di pesantren, jika ada orang yang terlampau banyak dosanya, lalu dia meninggal, maka dia akan tenang jika orang yang disakiti hatinya memaafkan. Karena dosa sesama manusia, ya dimaafkan oleh manusia itu sendiri. Begitu juga dosa kepada Allah, ya hanya Allah yang bisa memaafkan. Mudah-mudahan mayat Pak Martono bisa diterima di bumi. Amin. Mas, sekali-sekali kita sholat berjamaah yuk. Lain kali aja. Aku ada janji sama teman. Udah telat nih. Ya. Ya Allah, berilah petunjukmu pada suamiku. Mas, sahur yuk. Nggak sahur juga bisa puasa. Tapi sahur kan ada pahalanya juga, Mas. Kamu aja sahur sendiri. Laksmi sudah berkali-kali menasihati Mas Tono agar merubah kelakuannya. Tapi dia nggak pernah mau peduli.
Dia sudah diperbudak sama harta kekayaannya. Dan sekarang beginilah jadinya. Mayatnya saja tidak diterima bumi. Sebagai istri, kamu sudah melaksanakan kewajiban untuk mengingatkan suamimu. Kalau dia tidak bisa menerimanya, itu bukan salahmu. Dan kamu tidak perlu menyesali perbuatanmu, Laksmi. Tapi Laksmi malu sama warga desa sini, Pak. Sejak pertama mereka menolak menguburkan Mas Tono. Bahkan mereka nggak ada yang mau datang melayat ke sini, Bu. Begitu bencinya mereka sama Mas Tono, Pak. Terkadang kita lupa bahwa hidup ini tidak untuk selamanya. Dan lupa pula menyediakan bekal untuk di akhirat nantinya. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa mayat Martono sudah mengambil korban jiwa, yaitu saudara Taslim. Kita tidak ingin lagi jatuh korban lebih banyak di desa kita ini. Untuk itu saya minta kepada warga di sini dan kepada keluarga almarhum Pak Martono untuk saling memaafkan. Bagaimana Bu Laksmi? Iya. Sebagai istri, saya sangat berharap dan memohon kepada warga agar mau memaafkan kesalahan suami saya. Semoga arwahnya tenang di alam baka. Tenang, Ibu, Bapak, saya harap tenang. Ibu Laksmi sendiri sudah mewakili almarhum suaminya untuk membukakan pintu maaf bagi Pak Martono. Allah saja mau mengampuni hambanya yang memohon pengampunan. Kenapa kita tidak? Selain itu, saya juga akan menyumbangkan sebagian harta milik suami saya untuk kesejahteraan warga desa ini. Dan saya mengikhlaskan apabila masih ada hutang warga kepada kami yang belum dibayar. Sekali lagi, saya cuma mengharap agar warga mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk suami saya. Bagaimana? Ibu Laksmi sudah menyatakan iktikat baiknya kepada kita selaku wakil dari almarhum Pak Martono. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu setuju atas permintaan maaf dari Ibu Laksmi? Kurang keras, setuju? Ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah. Aku tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju, Danang? Yang jelas, gara-gara dia Taslim meninggal. Dosanya sudah terlalu banyak sama warga desa sini. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Lagian juga aku tidak punya hutang sama dia. Justru, sawah kami telah dirampas sama dia. Kamu bisa ambil lagi sawah kamu, Nang. Saya tidak membutuhkannya. Sudah terlambat. Dia telah menghina keluargaku. Bapak meninggal karena sedih sawah satu-satunya telah dirampas sama Martono. Tapi ingat, aku tidak akan pernah memaafkannya. Ampun. Danang, maafkan aku, Nang. Maafkan aku. Danang, tolonglah aku, Nang. Maafkan aku. Danang. Tolong, kamu pikir aku takut dengan hantu? Nang, siapa Nang? Seperti
seperti suara Martono. Memang dia, Bu. Hantunya datang kemari. Aku akan lawan dia. Jangan, Nang. Kamu nggak akan bisa melawan hantu. Sudah, biarkan saja. Tidak, Bu. Semasa hidup dia telah menyusahkan kita. Setelah mati, masih juga. Danang, maafkan aku, Nang. Aku sudah maafkan semua kesalahanmu, Nang. Maafkan aku, Nang. Rasakan ini. Aku ini sudah mati, Nang. Percuma kamu membacokku, Nang. Siksa di dalam kubur lebih sakit daripada bacokanmu itu, Nang. Maafkan aku, Nang. Maafkan aku. Nang. Nang. Maafkan aku. Maafkan aku. Iya, iya. Saya sudah lama memaafkan kamu. Ayo, Nak, maafkan dia. Iya, saya maafkan. Si Rahim kan ada di masjid. Dia baru pulang kemarin. Hah, aku harus ke sana. Masa pocongnya si Martono? Aku baca kagak mempan. Danang. 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 Maafkan aku. Danang. Bapak-bapak, alhamdulillah. Sekarang kita sudah tahlilan untuk arwah Pak Martono. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan besok kita lakukan lagi selama 3 malam berturut-turut. Rahim! Hantu Martono mengejarku. Astagfirullahaladzim. Danang. Maafkan aku. Maafkan aku. Nang, dia akan terus menuntut kamu agar kamu memaafkannya. Apa kamu mau terus-terusan dihantui oleh mayat Pak Martono? Danang, kami semua di sini sudah mengikhlaskan kepergian Pak Martono. Bahkan kita baru saja selesai tahlilan. Rencananya besok kita akan merapikan kuburannya. Tapi ternyata beliau masih gentayangan, masih penasaran. Karena kau belum memaafkannya. Tapi apa lagi, Nang? Apa susahnya memaafkan? Kita semua pasti punya kesalahan. Apa kamu tidak pernah merasa punya salah? Iya, saya akan memaafkannya.
Apa benar-benar kamu ikhlas memaafkannya? Saya ikhlas dan memaafkan semua perbuatan yang pernah dilakukan Martono sekeluarga. Dan saya juga minta maaf atas semua yang pernah saya lakukan terhadap Martono. Alhamdulillah. Nah, Pak Martono, sekarang kembalilah ke asal kamu. Kita semua akan mendoakan kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan.